Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian tausiah atau ceramah agama yang akan beliau sampaikan, dan marilah kita menyimak, mendengar dan mengamalkannya nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Allah lah pada siang hari ini kita masih diberikan suatu kesempatan diberikan nikmat keimanan dan keislaman, nikmat kesehatan lahir dan batin, hingga sampai saat ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama dengan mu'alaf kita ini. Kedua kalinya saudara bimbing salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat Rasulullah lah kita akhirnya memeluk agama Islam. Tanpa Rasulullah kemungkinan besar kita tidak ada dan tidak pernah memeluk agama Islam ini. Amin. Sehingga kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada Rasulullah, akhirnya kita diberi kepercayaan dan diberi hidayah oleh Allah SWT memeluk agama Islam. Baiklah kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Lembaga Majelis Taklim Mu'alaf Kabupaten Ketapang dan Ketua Lembaga Majelis Taklim Mu'alaf Kecamatan Hilir Matan Utara. Matan Hilir Utara. Ya, kemudian saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak Ono Taliban, yang mana jauh-jauh juga hanya lihat postingan langsung hadir di sini. Luar biasa. Ibu-ibu yang dicintai oleh Allah SWT, yang dimuliakan oleh Allah SWT dan dibanggakan dalam agama Islam ini. Amin. Allahumma amin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bapak-bapak, tidak berpanjang lebar. Ya, saat ini memang kita lagi bersama-sama masuk di bulan Sya'ban, yang mana di bulan Sya'ban ini kebanyakan orang melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kenapa Isra wal Mi'raj itu dilaksanakan di setiap tahunnya? Dikarenakan kita untuk mengingatkan, untuk menambah keimanan kita. Yang tadinya kita tidak mengenal sholat, jadi sholat. Yang tadinya kita tidak mengenalnya agama Islam, menjadi kenal dengan Islam. Tapi kata Allah mengatakan, jangan engkau hanya tahu tentang agama Islam, tapi mengertilah tentang agama Islam. Nah, ini yang sangat sulit bagi kita. Kita kalau sudah memeluk agama Islam, seharusnya kita harus mengerti tentang agama Islam. Kita harus mengerti tentang Islam yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar tahu. Jadi masuk Islam itu bukan hanya tahu. Kalau tahu banyak di dapur, nanti keluar tahunya. Kalau hanya tahu saja, maka Pak, insya Allah banyak sekali kawan-kawan kita di luar sana yang beragama Islam dari nenek moyangnya, hanya karena dia hanya tahu tentang agama Islam, hanya sekedar Islam KTP. Jadi kita sebagai mu'alaf jangan sampai kita menunjukkan sebagai Islam KTP. Kita tunjukkan bahwa mu'alaf itu hebat, mu'alaf itu pelopor, mu'alaf itu pejuang agama. Kita tunjuk kepada mereka, dan kita harus menjaga as-sholat. Makanya sampai hadis itu mengatakan as-sholatu imanuddin. Sholat adalah tiang agama. Nah, kalau sholatnya sudah tidak dilaksanakan atau bolong-bolong, ya, belang kambing, maghrib sholat, isya tidak, subuh tidak, zuhur sholat, asar tidak,
Kalau dia seperti itu, maka samalah mereka. Pak, insya Allah neraka jahanam untuk penghuni orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Makanya peringatan Isra wal Mi'raj itu diadakan terus untuk meningkatkan supaya orang-orang itu mau mengerjakan sholat. Saking Rasulullah itu memerintahkan untuk orang-orang yang beragama Islam bisa melaksanakan ibadah sholat. Yang dulu, zamannya Rasulullah, sebelum dia akan menjadi Rasul, jahiliyah, orang tidak ada sholat, orang tidak ada mengenal agama, orang jahil, perempuan setiap lahir anak perempuan selalu dibunuh, tiap lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup karena jahiliyah. Tapi karena adanya Rasulullah, kemudian Rasulullah menerima wahyu, sehingga orang-orang diperingatkan. Yang tadi sholatnya 50 kali sehari semalam, Rasulullah nego kepada Allah. Bayangkan, satu-satunya Rasul dan Nabi yang mampu, yang ngobrol dengan Allah, meminta keringanan kepada Allah. Mungkin kalau ibu-ibu belanja sudah terbiasa minta diskon, udah biasa itu, ya Bu ya. Ibu-ibu paling pandai itu, kalau udah nawar diskon paling pandai. Nah, tapi kita laki-laki, padahal diajarkan oleh Rasulullah, tapi kebanyakan kita laki-laki, Pak ya, kalau belanja tak ada nawar, ya nggak? Tak ada laki-laki menawar. Tapi kalau perempuan luar biasa itu, menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dulu Islam itu sholatnya sehari semalam 50 kali. Kalau 50 kali sampai sekarang, kemungkinan besar tidak ada lahir anak-anak kita. Tidak ada lahir itu. Habis, tidak sempat sudah. Tak sempat untuk tidur berdua dah tu. Kena sholat sebentar lagi sholat. Nah, waktu tidak sempat, sehingga tidak ada lahir saya, tidak ada lahir ibu-ibu nih. Mak kita tidak ada melahir kita. Nah, tapi kita bersyukur karena ada Rasulullah meminta kepada Allah, dan satu-satunya Nabi dan Rasul yang mampu berdialog langsung dengan Allah, yang mampu minta diskon kepada Allah, itu hanya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan berapa Nabi. Nabi Sulaiman ya, bisa berbicara dengan binatang. Rasulullah lebih lagi pada itu. Kalau Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, Rasulullah bisa berbicara dengan binatang dan bisa berbicara dengan orang yang sudah mati. Nabi Musa bisa berbicara dengan orang yang sudah mati, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita, lebih lagi bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Apa dasarnya? Pada zaman dahulu ada sebuah cerita, seorang jahiliyah, kemudian dia masuk Islam, dia langsung berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ada seorang anak. Pada zaman jahiliyah, saya mempunyai anak seorang perempuan, tapi anak saya kubur hidup-hidup. Saya kubur hidup-hidup. Dan anak itu menjerit, anak itu menuntut tagih kepada Allah, ya Allah, berilah kesempatan kepada diri hamba ini. Tapi Rasulullah akhirnya memberikan satu kesempatan kepada anak untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Ya pulang, maukah kamu hidup kembali di permukaan bumi untuk bapakmu yang tadi menangis terus, minta, pengen mengelus rambutmu, pengen mengelus kepalamu, pengen mencium-ciummu. Apa kata anak kecil? Saya tidak mau lagi hidup di dunia. Saya sudah tenang hidup di akhirat. Bayangkan gitu loh. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Rasulullah juga bisa. Bahkan seluruh pepohonan, pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan apapun itu menghadap kepada Rasulullah kalau Rasulullah memanggilnya. Hebatnya Rasulullah, makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad bersyukur sudah memeluk agama Islam.
Kalau sudah memeluk agama Islam, pegang Islam itu sampai betul-betul kita mati dalam husnul khotimah gitu loh. Mati dalam beragama Islam, jangan sampai kita mati malah kita kembali lagi ke kafiran. Makanya Sholat itu adalah tiang agama. Kalau sholat kita sudah tidak benar, maka jangan berharap kita bisa memperjuangkan agama Islam. Makanya di dalam surah Al-Ma'un dikatakan, jangan meninggalkan sholat. Melambatkan sholat saja itu masih masih disinggahkan di neraka sakor. Nah, neraka sakor tuh ya, Bu. Neraka sakor itu kalau kita ikan itu dimasuk di dalam air mendidih, itu kulitnya itu, sisi itu akan meruntuh, mengelupas. Begitu juga nanti kita di neraka sakor, dicelup sama malaikat, habis, hilang semua. Daging kita, kulit kita hilang semua. Ditarik lagi, kembali lagi, celup lagi, habis lagi. Terus dibersihkan, digosok kita itu. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan di dunia, nanti di akhirat terus digosok, dicuci, disikat, sampailah nanti dia akan dikembalikan ke surga. Itulah untungnya orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam, meskipun dia itu bejat, tapi masih masuk ke surga. Iya, biarpun lama di neraka, tapi masih merasa surga. Tapi kalau tidak memeluk agama Islam, selamanya akan di neraka. Kita bersyukur, Pak. Bersyukur kita sebagai mualaf, Bu ya. Jadi masih bisa menikmati surga meskipun nanti kita dihinggapi ke neraka terlebih dahulu. Makanya dijaga benar-benar. Sholat jangan lupa. Sholat 5 waktu harus dikerjakan. Bagaimanapun harus dikerjakan. Capek bagaimanapun harus dikerjakan. Mau di ladang, kerjakan. Tidak ada penghambat dalam agama Islam. Islam itu memudahkan kita untuk melaksanakan sholat. Tidak harus berpakaian yang bagus. Tidak harus pakaian kopiah, tidak harus pakai baju koko, tidak harus pakai sarung. Pokoknya pada saat waktu sholat, waktu noreh, bisa sholat di hutan, di bawah pokok getah. Tapi banyak nyamuk, Pak Ustaz. Itulah ujian gitu loh. Ujian bagi kita yang sudah memeluk agama Islam. Pada saat waktu sholat, kita sholat, kena nyamuk. Itu namanya setan nyamuk. Setan nyamuk itu setan yang menggoda kita. Dijadikan nyamuk. Supaya kita itu disuruh jangan sholat. Ini nyamuk itulah dia setan gitu loh. Makanya kita lawan. Biar aja lah merah-merah dulu gitu kan. Tapi kita sudah sholat gitu loh. Makanya Isra wal Mi'raj itu perjalanan Rasulullah untuk meminta keringanan sholat. Ya, meringan sholat. Dari 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Hebat Rasulullah. Bisa mengurangi, bisa minta kepada Allah untuk memberi keringanan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sholat kita itu sudah bagus, kalau sholat kita itu sudah benar, wah insya Allah seluruh amal ibadah kita itu akan menjadi bagus. Jadi titik tolak orang itu bagus amal ibadahnya diterima di sisi Allah, itu tergantung daripada sholatnya. Kalau sholatnya sudah tidak benar, jangan berharap amal ibadah yang lain itu menjadi benar. Makanya perbaiki dulu sholat. Kalau sholat kita sudah baik, insya Allah Allah akan memberikan
kemuliaan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sholat sangat diwajibkan dalam agama Islam. Kalau kita pengen selamat di dunia, pengen selamat di akhirat, maka perbaiki sholat kita. Wah, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Insya Allah kita akan menjadi penghuni surga. Bu, Nek, nggak apa-apa jadi nenek-nenek sekarang. Kalau rajin sholat, rajin beramal, soleha, menjadi orang yang soleha, nenek nanti tidak jadi nenek lagi, menjadi gadis 17 tahun. Nah, nanti datang masuk surga. Kenapa? Karena sholat. Karena sholatnya bagus, akhirnya nenek masuk surga, ketemu, melihat suami nenek dulu, ditegur sama nenek. Oh yang katanya. Sedap Yang ayang masuk surga enggak? Wah, ada. Pas enggak masuk surga, Pak. Udah. Itulah yang dulu kan disuruh Ustadz sholat 5 waktu. Sayang dulu nak mau sholat 5 waktu. Makanya sekarang sayang masuk neraka. Aku cari laki-laki lain. Dadah. Kata. Makanya itu nanti Bu, nenek nanti di akhirat tidak ada lagi nenek-nenek, sudah tidak ada lagi kakek-kakek. Ya, semua sudah menjadi bujang dan gadis. Nah, itu yang nanti menjadi bidadari bapak-bapak namanya. Jadi bukan berarti nanti ibunya masuk neraka, bapaknya masuk surga, bidadarinya itu orang lain. Tapi justru itu nanti bidadarinya ibu-ibunya, mantan istri di dunia. Ya, mantan istri di dunia nanti menjadi bidadari di akhirat. Bapak-bapak bilang, enggak kata nanti dia jelek. Enggak ada yang jelek lagi di sana gitu loh. Di akhirat itu udah enggak ada lagi yang jelek nanti. Udah semua cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Badannya kekar-kekar, besar-besar gitu kan. Enggak ada lagi yang kecil-kecil gitu, yang kurus krempeng gitu. Makanya kita beruntung sudah meluk agama Islam itu sangat beruntung sekali. Jangan coba-coba kita mau mencoba mengalih agama kita lagi setelah ini. Kita harus mati dalam beragama Islam agar kita nanti masuk ke surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan karena kita punya acara yang sangat padat ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja penguatan keimanan untuk kita-kita yang mu'alaf. Kita harus menjadi contoh ya. Saya mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus menjadi contoh. Menjadi contoh itu bukan berarti harus pakai kopiah putih, harus pakai jubah, harus pakai sarung, tidak. Kita kembali ke diri kita seperti biasa, kayak kokolim, perilim, bajunya biasa saja, tapi keimanannya hebat. Orang yang soleh, itu yang dicari, bukan bajunya. Pakai jubah yang dicari, bukan kopiahnya yang putih, bukan sorbannya yang putih, tapi carilah orang yang soleh, yang perempuan yang soleha. Itu. Jadi tidak harus kita merubah diri kita itu harus pakai jubah, pakai apa supaya dianggap soleh. Itu tidak perlu. Udah biasa saja. Kayak abang kita Ono, sehari-hari pakai kayak gini nih. Coba lihat, nggak pernah saya menengok dia itu posting pakai baju pakai biasa. Pasti sehari-hari saya tengok posting pakai ini. Nah itu. Nah kalau saya masih lah, paling saya pakai kayak gini hanya ceramah. Kalau saya ceramah di mana-mana memang kopiahnya kopiah Dayak, bajunya baju Dayak, sarungnya sarung Dayak. Tapi kalau sudah saya ngumpul bermain, ya saya pakai kaos. Ya saya pakai baju biasa. Saya tidak ada kemeja, Bu. Nanti belikan kemeja untuk saya ya. Saya tidak punya kemeja. Karena memang saya tidak pernah pakai kemeja. Jadi saya hanya pakai kayak gini terus. Saya baju Dayak terus saya pakai. Sampai kemanapun. Saya pakai baju Dayak. Saya ceramah di luar negeri juga pakai baju Dayak. Tidak pernah saya pakai baju-baju kami seperti itu. Makanya kita harus memperkuatkan diri.
Ya, tidak pernah saya pakai jubah, Bu. Ya. Ayah dia dengan kami sen. Ya, jadi memang saya tidak pernah dan saya memang bangga jadi suku Dayak. Saya bangga sekali. Ya, saya dimanapun saya membanggakan diri, meskipun saya orang Dayak, saya lebih bangga di luar negeri. Saya mengatakan bahwa saya orang Dayak. Maka sampai banyak duta-duta besar itu bilang, wajahnya kayak Cina itu katanya. Enggak, bilang saya Dayak, saya bilang gitu. Enggak Cina, kata putih katanya. Dayak lebih putih lagi, saya bilang kayak gitu. Karena kebanyakan orang nganggap Dayak itu hitam ternyata di luar negeri sana. Dia nganggap tuh Dayak itu hitam. Jadi kalau lihat ada Dayak putih seperti saya, dia bilang bukan, kata orang Cina katanya. Nah itu kata. Tapi saya bilang enggak, Dayak asli itu putih, saya bilang gitu. Makanya kalau luar negeri itu memang ya alhamdulillah gitu loh. Kita dikenal ya sampai ke luar negeri kenal pakai baju kayak gini. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya menginformasikan organisasi kita yang sangat besar. Bukan hanya ada di Kalimantan Barat, tapi sudah ada di beberapa provinsi dan kita dikenal di internasional. Makanya nanti saya udah katakan sama ketua Pak Perilim, saya bilang nanti dikoordinir saja dari Ketapang berapa orang yang akan ikut. Ada pertemuan mualaf internasional di Labuan Sabah, Malaysia. Itu bulan Agustus, tapi kita berangkat itu nanti bulan Juli. Dari Pontianak itu tanggal 31 Juli, nyampe di sana tanggal 1, nanti dijemput tanggal 2 acara sampai tanggal 4. Nanti ada pertemuan mualaf di tingkat internasional. Nanti ibu-ibu akan ketemu dengan mualaf-mualaf bermacam-macam negara. Akan ketemu di sana. Bagi yang ikut. Ya, bagi yang ikut. Nanti dikoordinir oleh ketua lah itu kan. Yang nggak ikut dapat foto. Ya, oleh-olehnya foto aja. Nah, meskipun ada juga bulan Juni itu kami yang akan berkunjung ke luar negeri. Kami akan berkunjung silaturahim ke mualaf yang ada di Kinabalu bulan Juni, akhir Juni. Kemudian kami akan berkunjung ke mualaf di Filipina. Ya, jadi insya Allah kita berkunjung sehingga Agustus nanti sudah ada pertemuan paling tidak ASEAN lah gitu. Jadi ada beberapa negara. Sebenarnya yang tergabung itu, mualaf tergabung di dunia itu 23 negara. 23 negara pengurus mualaf di 23 negara itu tergabung. Tapi untuk bulan Agustus ini kayaknya Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, ya kayak sekitar 5-6 negara nanti yang hadir. Tapi karena bulan Mei yang lalu itu sudah 23 negara yang hadir. Maka untuk yang ini Borneo kayaknya, Borneo dan sekitarnya. Itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan.